Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perkenalkan, saya Riksa Sitana Syamba dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan memaparkan beberapa pembahasan dalam mata kuliah Ilmu Rasm Utsmani yang diampu oleh Asosiat Profesor Dr. Ahmad Alim MA. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ialah pengantar Rasm Utsmani, kemudian yang kedua hadful alif, yang pertama, kemudian ketiga hadful alif yang kedua, kemudian pada pembahasan keempat kita akan membahas bab wawu, dan selanjutnya membahas maqtu dan mausul. Kemudian pada bab 6 kita akan membahas tentang hamzah, kemudian qawaid ar-rasm 1, dan yang terakhir qawaid ar-rasm 2. Pada pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir, di sini dibahas mengenai pengertian. Rasm secara bahasa ialah ejaan atau teknik penulisan. Sedangkan menurut istilah, Rasm Utsmani ialah sebuah kajian ilmu yang secara khusus menggambarkan ejaan Al-Quran pada mushaf pertama yang telah disempurnakan pembukuannya dengan rasm para sahabat. Jadi intinya, rasm ini adalah ejaan yang digunakan pada Al-Quran. Maka letak pertamanya ialah para sahabat. Jadi di sini dibahas bagaimana metode menuliskan kalimat pada Al-Quran, kemudian apakah ada huruf yang dibuang atau ditambah atau diganti, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Rasm Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi? Di sini terdapat beberapa perbedaan pendapat ya. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat rasm ialah tauqifi, yakni sudah ditetapkan Allah dan tidak lagi dapat diubah-ubah. Jadi harus apa adanya. Ini dasarnya yakni Imam Malik yang ditanya bagaimana pandangan Imam Malik ketika seseorang menulis mushaf dengan ejaan yang kontemporer atau ijtihadi. Kemudian beliau menjawab, aku tidak sependapat dengan hal itu, dan aku setuju jika seseorang sesuai dengan pencatatan yang pertama, yakni tauqifi, ya. Kemudian pendapat yang kedua ialah ijtihadi. Jadi tidak harus sama persis, akan tapi boleh dikembangkan. Tuh. Ini sejalan dengan pendapat Ibnu Khaldun dan Al-Baqilani. Beliau berkata, jika tauqifi itu butuh dalil. Kemudian mana dalilnya? Seperti itu. Dan yang terakhir ialah pendapat tidak tauqifi, akan tapi ijtihadi. Dan boleh menulis mushaf dengan rasm imla'i, yakni ejaan yang secara umum telah ada sebelumnya. Seperti itu. Ini pendapat dari Imam Al-Idh bin Abdissalam dan Az-Zarkashi. Mengapa gitu? Karena orang-orang menggunakan tempo dulu itu jauh berbeda dengan tempo yang sekarang. Jadi tujuannya untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Jadi disesuaikan dengan bacaan yang lokal gitu ya. Tetapi beliau juga berpendapat bahwa memakai rasm Utsmani itu lebih bagus karena menjaga otentisitas Al-Quran. Seperti itu. Kemudian disebutkan rasm Utsmani dalam kitab Al-Jazari, yakni setelah bab makharijul huruf,
Ini ada beberapa kaidah. Yang pertama al-badal, kemudian kaidah qiraat, kemudian kaidah al-fasl, pemisah, dan al-wasl, penyambung, menggabung, dan juga al-hadf. Kita masuk pada pembahasan hadful alif, yakni membuang huruf alif. Kaidah hadful alif ini ada 4. Yang pertama, ketika bainal lamain, yakni ketika alif di antara dua lam. Contohnya, walal itu dibuang alifnya, akan tetapi tetap dibaca panjang. Kemudian halal itu juga sama. Kemudian yang kedua ialah al-musanna, yakni alif musanna. Contohnya lasahirani dan fangtalaqo. Kemudian yang ketiga ialah alif pada dhamir nahnu ya. Contohnya wa'allamnahu. Ini seharusnya dibacanya panjang. Di huruf nun itu terdapat alif, akan tapi dibuang karena di sini ialah dhamir nahnu. Kemudian ada juga wa'atainahu. Dan yang terakhir ialah al-a'dad, yaitu alif yang menunjukkan bilangan. Contohnya salasata ayyam. Kemudian samaniyata azwaj. Masuk pada pembahasan hadful alif yang kedua. Ini alif dibuang ketika asmaul ajamiyah, yaitu nama-nama yang ajam, non-Arab ya. Contohnya Luqman, kemudian Ishaq, Imran, Harun, Israil, Ibrahim, Ismail, Sulaiman, dan sebagainya. Ini terdapat alif yang dibuang, akan tetapi tetap dibaca panjang. Nah, untuk asmaul ajamiyah ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah nama. Nama ya. Hadful alif itu nama kecuali ada pengecualian, yaitu pada kata wa namariqu. Yang kedua ialah alif di tengah kecuali lafadz Adam dan juga Musa. Ini ada alif yang dibuang ya. Kemudian harus lebih dari 3 huruf. Contohnya Luqman ini ada 4 huruf. Ishaq ini ada 4 huruf. Akan tetapi ada pengecualian kembali, yakni pada lafaz ad. Dan yang terakhir syaratnya ialah terulang dalam Al-Quran lebih dari 3 kali. Ya, kecuali kata Tolut ini alifnya tetap ditulis. Kemudian pandangan ulama mengenai hadful alif. Yang sepakat dalam hal ini ialah yang pertama, alifnya ditetapkan, yakni pada lafadz Ya'juj, Ma'juj, Tolut, Jalut. Ini alifnya ditetapkan, diisbatkan. Kemudian yang kedua ialah alif yang dibuang, yakni pada lafadz Ibrahim, Ismail, Imran, Harun, Sulaiman, Mikala. Maaf. Ini sepakat alifnya dibuang. Kemudian ada beberapa pendapat ikhtilaf. Yang pertama ialah pada lafadz harut marut, apakah dihilangkan atau ditetapkan gitu. Akan tapi pendapat yang paling rajih ialah
diisbatkan atau ditetapkan pada lafaz. Jadi Harut, Marut itu terdapat alif. Kemudian yang kedua ialah yang masyhur dibuang pada lafaz Haman, Korun, dan Israel. Kemudian alif dibuang pada alif jamak mudzakkar salim dan alif syibh jam'i, syibhul jam'i. Ini dibuang alifnya dengan syarat disebut 2 kali atau lebih. Kemudian syarat yang kedua ialah tidak datang setelahnya alif atau hamzah yang ditasydid secara langsung. Contohnya as-sadiqina, al-alamina, itu alifnya dibuang karena ada hamzah yang ditasydid ya secara langsung setelahnya itu. Kemudian di sini pengecualian yakni yang setelahnya bertemu tasydid, maka alifnya diisbatkan ya. Contohnya ad-dallin. Kemudian alif dibuang ketika berkumpul beberapa alif. Maka alifnya ini dibuang, baik alif itu terdapat di depan, di tengah, maupun di akhir. Contohnya sebenarnya ada 2 alif ya. Akan tetapi alif dibuang karena berkumpul 2 alif di situ. Nah, al-hadzf ini itu pasti ada huruf yang dibuang, yakni alif. Di sini alif ya. Akan tetapi dalam pengucapannya tetap menunjukkan mad, yaitu panjang, tetap dibaca panjang. Jadi huruf-huruf yang dibuang itu ditandai dengan adanya alif ilhaqi. Kita sebut yakni alif kecil. Kemudian masuk pada pembahasan bab wawu, yakni wawu al-mahdhufah dan juga waziyadatul wawu, yakni membuang wawu dan juga menambahnya. Kapan wawu dibuang dan juga kapan wawu ditambah. Di sini kita membahas wawul mahdhufah. Yang pertama ialah wawu mufrad, yakni wawu pada kata mufrad, jadi bukan jamak ya. Di sini ada yang disepakati, yakni dalam kata wa yad'ul insanu. Ini ada wawu yang dibuang. Kemudian pada lafadz yad'ud da' itu juga ada wawu yang dibuang, wawul mahdhufah. Kemudian sanad'uz zabaniyah pada surat Al-Alaq ayat 18, dan yang terakhir wa yamhullahul batil, ini pada surat Asy-Syura ayat 24. Kemudian ada juga pendapat ikhtilaf ya, yakni pada lafadz nasumullah ini dibuang atau tidak gitu wawunya. Jadi ada 2 pendapat. Yang satu membuang wawu dan pendapat yang kedua ialah memakai wawu. Kemudian wawul mahdhufah yang kedua ialah wawul mukarrarah, yakni wawu yang diulang-ulang. Terdapat 2 syarat. Yang pertama, wawunya berdampingan secara penulisannya, berdampingan ya. Contohnya Dawud. Di sini ada 2 wawu, maka akan tapi ditulis dengan 1 wawu saja. Wawu yang satunya itu dihadzaf, dibuang. Kemudian syarat yang kedua ialah wawunya berada setelah dhammah. Ya, al-mau'udah. Itu ada wawu yang dibuang karena setelah harokat dhammah. Di sini ada keterangan, yakni jika kedua syarat itu terpenuhi, maka wawunya ditetapkan, jadi tidak dihilangkan. Contohnya waqalu dan lain sebagainya. Kemudian
kita masuk pada pembahasan ziyadatul wawu, yakni menambah huruf wawu. Yang disepakati contohnya pada kalimat ulu, uli, wa ulata. Kemudian ulai. Ini ada huruf wawu, terdapat huruf wawu. Ziyadatul wawu yang ditambah. Kemudian ada beberapa pendapat yang khilafiyah, yakni pada Quran surat Toha ayat 71, saurikum, apakah ini memakai wawu atau tidak? Akan tapi yang paling rojih ialah yang memakai wawu. Kemudian ada juga pada Quran surat Al-A'raf ayat 145, yakni la'usallibannakum, apakah di sini itu terdapat wawu seperti itu atau tidak? Nah, pendapat yang paling roji ialah tidak memakai wawu, sebagaimana yang saya tuliskan. Kemudian pada pembahasan al-maqtu' wal mausul, yakni disambung atau dipisah. Dipisah atau disambung. Al-maqtu' itu terdapat dalam 10 kalimat atau 10 tempat. Yang pertama ialah At-Taubah ayat 118 yang berbunyi alla malja'a minallah, itu dipisah an kemudian la. Ini juga terdapat pada Quran surah Hud ayat 14, wa alla ilaha illahu, itu an dengan la dipisah. Kemudian pada surah Yasin ayat 60, alla ta'budus syaitan. Kemudian dalam surat Hud ayat 26, alla ta'budu illallah. Kemudian pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 12, ala alla yushrikna billah. Pada Al-Hajj ayat 26, alla tusyrik bi syai'ah. Kemudian Al-Qalam ayat 24, alla yadkhulannahal yawm. Kemudian Ad-Dukhan ayat 19, wa alla ta'lamu 'alallah. Pada Al-A'raf ayat 169, alla yaqulu 'alallah. Dan yang terakhir pada Quran surah Al-A'raf ayat 105, ala alla aqula 'alallah. Kemudian di sini kita membahas penulisan an dan ma. Ini kata an dan ma itu semuanya dimausulkan. Jadi amma seperti itu. Jadi disambung ya, mausul disambung. Contohnya ammashtamalat alaihi arhamul unsayayn. Ini terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 143. Kemudian diperintahkan di maqtu'. Ya, ini contohnya. Falamma atau amma, ini di maqtu' ya, dipisah. Ini terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 166. Kemudian penulisan mimma. Yang pertama ialah di maqtu', dipisah pada dua tempat, yaitu yang pertama pada Quran surah Ar-Rum ayat 28. Yang berbunyi halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Ini mimma, ini di maqtu', dipisah. Kemudian yang kedua ialah famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ini pada Quran surah An-Nisa ayat 25. Ini juga sama. Min dan ma itu di maqtu', dipisah. Kemudian terdapat khilafiyah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma. Mimma di sini disambung atau dipisah itu terdapat khilafiyah. Kemudian mimma itu di maqtu' dalam dua tempat. yakni tadi ya dalam An-Nisa dan Quran surah Ar-Rum ayat 28.
Kemudian kalimat anma itu dimaktubkan dalam beberapa tempat. Yang pertama ialah afaman assasa bunyanahu. Afaman. Kemudian Fussilat ayat 40, afaman yulqa finnar. Yang ketiga, amman yakunu alaihim wakila. Dan yang terakhir, As-Saffat ayat 11, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Nah, selain pada 4 tempat itu, kata amman itu dimausulkan ya, disambung. Kemudian kalimat wahaitsuma itu dimaktubkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wahaitsuma kuntum. Wahaitsuma itu di maktub dipisah. Wahaitsuma. Kemudian penulisan an-nama itu dimaktubkan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 62. Wa amma yad'una wa annama ini di maktub dipisah. Kemudian pada surat Luqman ayat 30 yakni wa annama yad'una min dunihil batil. Akan tapi terjadi dua khilafiyah di dua tempat, yaitu surat Al-Anfal dan juga An-Nahl. Kemudian kalimat kullama itu dimaktubkan. Akan tapi terdapat khilaf pada 4 tempat. Yang pertama An-Nisa. Ini khilaf dimaktubkan atau dimausulkan. Kullama ruddu ini dimaktubkan atau dimausulkan, terdapat khilaf. Yang kedua ialah pada surat Al-A'raf ayat 38. Nah, ini kullama. Ini juga khilaf ya. Dan kemudian Al-Mu'minun ayat 44, kullama ja'a ummatan. Ini juga terdapat khilafiyah. Dan yang terakhir, kullama ulqiya fiha fauj. Ya, pada surat Al-Mulk ayat 8 itu disambung atau dipisah. Itu ada khilafiyah. Nah, tapi pada dasarnya kalimat kullama itu dimaktub atau dimausul. Kemudian penulisan bi sama. Ini terjadi khilaf pada surah Al-Baqarah ayat 93. Kul bi sama ya'murukum bi. Apakah diwasolkan atau dimaktubkan? Akan tapi penulisan bi sama ini diperintahkan diwasolkan pada surah Al-A'raf ayat 150 yang berbunyi qala bi sama khalaftumuni. Dan juga pada Quran surah Al-Baqarah ayat 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Pembahasan selanjutnya ialah hamzah qata dan juga hamzah wasl dan tata cara penulisan huruf ta. Maktu itu berarti diputus, kemudian mausul berarti disambung, digabung. Kemudian di sini hamzah qata atau hamzah yang tetap dibaca pada saat memulai atau menyambung dan juga tetap terbaca di awal, di tengah, maupun di akhir. Ini ada pada 10 tempat. Yang pertama, allama ja'a minallah. Yang kedua, wa alla ilaha illahu. Kemudian surah Yasin dan ada beberapa tempat lainnya. Di sini saya sudah cantumkan. Kemudian pemisahan penulisan mim dari ma. Jadi mim dan ma itu dipisah. Ini terdapat di dua tempat, yaitu pada Quran surah Ar-Rum dan juga An-Nisa ayat 25. Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Dan akan tapi terjadi khilaf pada Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Apakah mimma itu ditulis maktu atau mausul?
Kemudian penulisan kata ta, huruf ta ya. Ini yang pertama kata imro'ah dengan menggunakan ta marbutoh. Ini digunakan jika menunjukkan sendiri gitu ya, mufrad gitu. Menggunakan ta marbutoh. Apabila ia disandingkan suaminya, ada suaminya atau keluarganya, maka ia memakai ta mabsutoh ya, ta yang terbuka. Contohnya Imro'atul Aziz, kemudian Imro'atul Fir'aun, kemudian Imro'atul Nuh, Imro'atul Lut. Ini menggunakan tak mabsutoh. Lanjut pada pembahasan yang ketujuh, yakni Qawaid Ar-Rasm 1, yakni metode penulisan Rasm Utsmani. Nah, metode penulisan Mushaf Al-Quran ini dipelopori oleh Utsman bin Affan berdasarkan wahyu, bukan atas karangan Utsman bin Affan, sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh orientalis dan liberal. Mereka menuduh bahwa mushaf itu adalah isinya, rasmnya itu adalah rekayasa yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Itu salah ya, karena penulisan ini berdasarkan wahyu, bukan karangan. Kemudian, rasm mushaf yang dibukukan pada zaman ini mencakup dari semua qiraat sab'ah. Jadi ada 7. Nah, ketika Utsman telah selesai membukukan, ia lalu mengirim ke beberapa daerah. Yang pertama ke Basrah, kemudian ke Kufah, ke Syam, atau yang sekarang tuh Suriah, Yordan, Palestina, Libanon, dan lain sebagainya. Kemudian dikirim juga ke Mekah dan juga Madinah. Dikirim juga sahabat. Jadi selain dikirim mushaf, dikirim pula sahabat yang akan mengajarkan mushaf tersebut. Seperti Abi Abdurrahman As-Sulami yang dikirim ke Kufah. Kemudian ada juga mushaf yang dipegang oleh Utsman. Jadi mushaf semua ini disalin dengan tulisan tangan. Masya Allah. Kemudian kita masuk pada pembahasan kaidah pokok dalam Rasm Utsmani. Ini ada 6. Yang pertama, al-hadaf, ini membuang. Entah itu membuang alif, membuang wawu, membuang ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadah, yakni menambahkan huruf. Kemudian yang ketiga ada al-hamzu, yakni hamzah. Yang keempat al-badal, yang artinya mengganti. Entah itu mengganti alif dengan huruf wawu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ialah al-wasl dan al-fasal, yakni disambung atau dipisah. Kemudian yang terakhir ialah mengakomodir 2 qiraat atau lebih. Pada zaman Utsman, ini belum ada harokat dan juga dhabt. Tidak seperti zaman sekarang yang sudah tersedia. Bahkan ada juga Al-Quran yang berwarna, yang memudahkan untuk dibaca. Kemudian, mengenai penulisan rasm ini terdapat pada kitab Ad-Diras fi Syarhi Dhabatin Al-Faras, yakni kitab yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan harokat pada rasm. Sedangkan kitab Syatibiyah, Jazariyah, kemudian Guis An-Naf'i itu adalah kitab tentang qiraat sab'ah. Kemudian di sini ada pensyarah kitab Syatibiyah, yakni Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Beliau adalah guru dari ulama-ulama Saudi dalam qiraatnya. Menurut beliau, sejarah khot ini adalah wahyu, bukan kreativitas siapapun, bukan karangan siapapun. Beliau juga berpendapat bahwa bacaan dan tulisan Al-Quran adalah wahyu. Jadi tauqifi, bukan ijtihadi. Jadi kita akan bahas kaidah-kaidah rasm. Yang pertama ialah hadful alif, yakni ketika tanda alif yang dibuang adalah terdapat alif ilhaqi, yakni alif kecil. Contohnya pada kata jannati, ini ada alif kecil pada huruf nun. Tetap dibaca panjang. Kemudian yang kedua hadful wawu, yakni tanda wawu yang dibuang adalah ada wawu kecil. Contohnya mauqudatu, itu ada wawu kecil meskipun ia tidak terdapat wawu secara fisik, akan tetapi dalam pengucapannya tetap dibaca panjang. Kemudian hadful ya,
pada kata ila fihim itu terdapat huruf ya yang dihadzaf, yang dibuang. Kemudian yang keempat, kaidah ziyadah, yakni penambahan alif. Itu alif untuk wasol atau waqaf itu tandanya seperti angka 0. Yakni ada alif yang mustadir yaitu dibaca pendek dan juga ada yang mustatil yang dibaca panjang. Kemudian yang keenam ialah kaidah ziyadah alif maksurah, yakni alif bengkok yang menunjukkan aslinya huruf ya. Akan tapi ia tetap dibaca panjang. Contohnya yaghsha. Kemudian yang ketujuh ialah ziyadatu ahadi hurufi ilah as-salasah. Huruf ilah ialah alif wawu ya, ada 3. Ini penambahan huruf ilah yang 3 itu. Contohnya pada kata amanu itu terdapat huruf wawu yang ditambahkan. Kemudian hamzah ditulis kepalanya saja, atasnya saja hamzahnya. Ya, tidak menggunakan alif. Ini ketika harokatnya dhammah dan sebelumnya berharokat sukun. Contohnya al-mar'u itu hanya ditulis hamzahnya saja karena sebelumnya berharokat sukun. Kemudian jika ada alif maksurah, harokatnya kasroh, maka hamzah ditaruh di atas garis menggunakan alif ya. Hamzahnya itu memakai alif. Contohnya afidah, al-afidah itu ada alif maksurah. Kemudian hamzah ditaruh di bawah garis. Contohnya fayauma idzin, ini hamzahnya itu ditaruh di bawah garis huruf ya. Kemudian ziyadatul wawu, yakni tambahan wawu. Di atas wawu yang ditambah ada alif kecil yang menunjukkan alif yang dibuang. Ini contohnya az-zakata dan juga al-hayata. Jadi alif yang dibuang itu di atas wawu ditambahkan alif ilhaqi tersebut. Kemudian ditulis hamzah yang didommahkan dan difathahkan di atas huruf ya jika sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya yubdi'u. Kemudian ada juga alif yang ditambah garis di atas. Alif ditambah garis di atasnya. Ini menunjukkan ada alif yang dibuang. Jadi ya harus dibaca panjang. Tadinya terdapat 2 alif, akan tapi karena dibuang jadi ditambahkan alif ilhaqi. Gitu. Contohnya banaha dan lain sebagainya. Kemudian jika hamzah yang di fathah di awal kalimat, kemudian setelahnya ada alif, maka hamzah ditaruh di bawah. Ya. Contohnya wa'atharo. Kemudian yang ke-15, alif maksuroh yang tidak ada harokat berbentuk alif ilhaqi yang dibuang karena diwakafkan atau karena bertemu 2 sukun. Contohnya wanaha. Kemudian yang ke-16, jika terdapat hamzah di fathah yang sebelumnya juga fathah, maka hamzah itu digandeng, digabung, lalu diberi garis di bawahnya. Kaidah yang ke-17, jika ada 2 hamzah yang berbeda harokatnya, maka yang pertama, misalnya yang pertama di fathah, kemudian yang kedua di kasrah, maka penulisannya itu yang satu dengan hamzah bertiang, yang satunya tidak, hanya kepalanya saja. Contohnya aida, kemudian ainna, gitu. Dan yang terakhir hamzah harokatnya fathah. Kemudian setelahnya fathah, maka kepalanya saja yang ditulis. Jika hamzah berharokat fathah dan sebelumnya huruf mad, maka tidak boleh diberi tiang. Contohnya yatasaalun. Masuk pada pembahasan qawaid ar-rasm 2, pembahasan yang terakhir. Nah, mushaf-mushaf cetakan Mesir dan Madinah ini pasti selalu ditulis qiraat dan riwayatnya pada catatan di belakang mushaf tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan qiraat ya. Contohnya riwayat Imam Asim ada perbedaan dengan qiraat Ibnu Katsir atau dengan qiraat Imam Hamzah. Maka
Qiraat tersebut tidak bisa digabung penulisannya, seperti itu. Kemudian dalam kaidah rasam yang hadzaf, kemudian yang ziyadah, yang badal, dan seterusnya itu mungkin ada kesamaan dan kemiripan. Akan tapi jika sudah berbeda qiraat, itu tidak mungkin digabungkan. Seperti kata wassalah dan juga wa awsa, itu tidak mungkin digabung penulisannya karena sangat jauh berbeda. Oleh karenanya, alternatif kontemporer saat ini, penulisan masing-masing riwayat ditulis sesuai dengan mushaf dari riwayat imamnya. Jadi tidak digabung-gabung. Seperti qiraat Imam Hafiz dari Asim, kemudian qiraat Syu'bah dari Asim. Itu tidak digabung. Kemudian jika kita hitung dalam qiraat Sab'ah itu 7 imam tersebut memiliki 2 murid, maka akan ada 14 mushaf ya. Seperti tadi Imam Asim memiliki 2 murid, yakni Imam Hafiz dan juga Imam Syu'bah. Ada juga mushaf gabungan, akan tapi diberi catatan di pinggir qiraat dengan masing-masing perawinya ya. Jadi mushaf gabungan akan tapi pada kata-kata yang berbeda itu diberi catatan di pinggirnya. Kemudian ada juga mushaf versi Indonesia yang disebut MSI, yakni Mushaf Standar Indonesia. Mushaf qiraat Imam Hafiz dari Asim itu juga ada standarnya di Indonesia, yang terkadang berbeda dengan mushaf di Madinah. Hal ini dikarenakan Indonesia punya ijtihad dan dasar sendiri. Jadi, ini juga tidak asal-asalan, tapi sudah dikaji secara komprehensif, secara mendalam itu selama bertahun-tahun. Disempurnakan juga dengan melibatkan pakar ilmu rasam, baik dalam negeri maupun luar negeri, yakni Timur Tengah. Walaupun terkadang rasam mushaf Indonesia dan Madinah itu ada persamaan dan perbedaannya. Gitu. Dalam masalah rasam mushaf itu ada 2 ulama atau guru besar, yakni Imam Ad-Dani dan juga Imam Abu Daud. Baik dalam mushaf Madinah maupun mushaf Indonesia itu pasti mengacu pada 2 ulama tersebut ya, yang tadi Imam Ad-Dani dan juga Imam Abu Daud. Akan tapi masing-masing memiliki kecondongan. Mushaf Indonesia itu condong kemana, mushaf Madinah itu condong kemana. Ini yang menyebabkan perbedaan pendapat. Ini beberapa penulisan rasam dalam mushaf standar Indonesia. Mushaf Indonesia itu Maliki itu tidak ya hadful alif ya, hadful alif. Ini sesuai dengan Ad-Dani dan juga Abu Daud, sama ya. Kemudian yang kedua absarihim. Imam Ad-Dani itu isbat alif. Kemudian Imam Abu Daud itu hadful alif. Dan kaidah yang dipakai mushaf Indonesia ialah kaidah Ad-Dani, yakni isbat alif. Kemudian ada kalimat kata hasarot. Ini jika Ad-Dani itu isbat alif, kemudian Abu Daud ialah hadful alif. Yang dipakai dalam mushaf Indonesia ialah kaidah hadful alif, yakni kaidah Abu Daud. Kemudian pada kata ar-raqi'in, ini Ad-Dani dan Abu Daud sepakat untuk membuang alif, akan tapi pada mushaf Indonesia yakni isbat alif. Jadi tidak memakai keduanya, tidak memakai Ad-Dani, tidak memakai Abu Daud. Nah, bagi yang berpendapat ijtihadi dalam penulisan rasam mushaf, maka ini tidak terjadi masalah, tidak apa-apa. Ada lebih dari 186 kata dalam mushaf Indonesia yang memiliki penulisan tersendiri dari 2 riwayat tersebut. Seperti dalam Iqra itu pakai rasam Indonesia kenapa? Karena agar bisa lebih mudah bagi wajah Indonesia, memudahkan bagi penduduk lokal gitu ya. Dalam cetakan Indonesia juga telah ada lajnah atau pentashih yang mengesahkan gitu ya. Kemudian juga dipantau dan ada panduannya, tidak sembarangan seperti yang tadi saya katakan, tidak semerta-merta mengarang gitu.
Ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia yang sudah banyak juga melibatkan ulama di Timur Tengah, termasuk mengundang juga ulama yang mentashih di Mujammat Malik Fahad sekitar tahun 1974 sampai 1983 yang menjadi acuan mushaf standar Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan datangnya dari saya dan juga syaitan, dan kebenaran mutlak milik Allah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.